Hai Kala Friends, perkenalkan saya Eki. Hari ini saya akan memandu Kala Friends untuk kita dapat berbincang-bincang dan mengulik lebih dalam lagi terkait Startup Hunt. Nah, kebetulan hari ini speaker kita telah bersama kita hari ini, yaitu Bapak Ahmad Sugiarto selaku CTO Kala Group. Bisa dipanggil Pak Anto, betul Pak ya? Halo Eki, halo Halo, juga Kala Friend. Pak Anto boleh Ya. Pak ya dipanggilnya Pak Boleh, Anto? mau apa aja ya? boleh. Nah, CTO sebenarnya apa sih Pak? Ya, iya. Oke, tadi Eki kebetulan udah ngomong CTO ya. Sebenarnya di tempat saya tuh begini. Kita bicara juga strategi, kita bicara juga teknologi, kita juga bicara untuk improvement customer experience gitu ya. Jadi itu yang lagi kita pikirin lah sekarang ini, kira-kira gitu. Dan tadi Startup Hunt itu sebenarnya Startup Hunt 7 mega ekosistem Kala Group. Wah, itu keren 7 tuh. ya? Banyak nih berarti 7 ekosistem. Iya, 1, 2 banyak. Nah Pak, sebelum kita mulai perbincangan kita terkait Startup Hunt ini, ya. sebenarnya saya nggak sabar juga sih Pak ya. Nah, Saya juga nggak sabar. Nah, yang pertama mau kita tahu semua ini milestone karir Bapak dari awal sampai akhirnya berlabuh di Kala Group seperti apa sih Pak? Oke. Ya, maksudnya ini yang sebelumnya atau yang sebelumnya dan sampai sekarang gitu maksudnya ya. Supaya kita bisa kenalan lebih jauh nih Pak. Iya. Kan kita udah kenalan lebih jauh ya. Oke, jadi sebelumnya ya sebelum saya di Kala Group ya memang saya di salah satu BUMN ya 3 dekade lah saya di BUMN itu. Jadi 30 tahun saya di sana. Sejak tahun 90 sampai dengan tahun 2020, tepatnya 19 Mei 2020 gitu ya. Lalu 2021 ya saya mulai banyak ngobrol lah dengan teman-teman di Kala Group dan alhamdulillah ya akhirnya saya harus berlabuh di Kala Group. Nah, sekarang kesibukannya Bapak di Kala Group apa aja Pak? Ya, oke. Sekarang ini kan kita dalam kondisi yang tidak menentu sebenarnya gitu ya, karena COVID, kemudian banyak makroekonomi dan mikroekonomi yang kita kadang-kadang terkaget-kaget tuh ya. Terkaget-kaget karena apa? Memang karena banyak hal yang memang berubah setelah pandemi COVID itu berubah total. Lalu apa yang kita pikirkan? Tentunya saya mendapat tugas untuk bisa membantu Kala Group, bagaimana kita bisa membantu sama-sama teman-teman di Strategic Business Unit untuk mereka juga bisa improve ya meskipun situasinya seperti itu. Kemudian juga tentunya di luar strategi itu kita juga berpikir bagaimana teknologi yang efektif dan efisien untuk membantu kita di Kala Group lebih bisa memonetizing dari bisnisnya Kala Group dan tentunya juga bisa lebih menambah portofolio baru ya, menambah portofolio baru dan juga yang terakhir juga bagaimana kita bisa improve dari sisi experience ke customer-nya begitu. Karena zamannya sekarang ini udah luar biasa ya, udah luar biasa tuh apa? Pelanggan kita dengan cepat untuk pindah dari si A ke si B ke si C dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan surprising ke pelanggan sehingga pelanggan kita akan terus loyal kepada kita gitu. Nah, itu semua sebenarnya juga ada beberapa kegiatan kita juga yang utama bagaimana bisa improve di luar yang tadi. Kita melakukan dengan cara build misalnya ya, kalau build itu kita membangun sendiri tuh ya, ada mungkin policy yang kemudian kita lihat ini menjadi potensial kita untuk bisa membangun sendiri gitu ya, itu kita lakukan. Kemudian yang kedua saya nyebutnya juga borrow gitu ya, borrow ini bagaimana kita bisa menemukan partner ya, jadi kita bisa membuat strategic partner yang masuk ke dalam ekosistem kita yang tadi saya sebutkan. Kita punya 7 ekosistem industri loh ya, vertikal ya, saya pikir itu besar, mega ekosistem, 7 mega ekosistem Kala Group. Nah, dari situ kita bisa melihat tuh sebenarnya potensi-potensi yang kita bisa lakukan dengan eksternal ya. Tadi kita membangun, sekarang potensi-potensi bekerja sama, sama-sama membangun, aktif bersama, maju bersama gitu ya. Nah, itu kita lakukan dengan teman-teman yang memang punya potensi dan kapabilitas. Intinya kita saling berbagi kapabilitas. Kemudian yang ketiga tentunya buy ya. Buy itu kita acquisition misalnya gitu ya. Acquisition. Apa yang relevan di dalam ekosistem kita, kemudian itu kita
kita lihat apa yang bisa memberikan value creation buat Kala Group ya, dan sama-sama tentunya yang kita lakukan dengan yang misalnya kita beli atau kita lakukan seperti join dengan mereka, itu ujung-ujungnya sebenarnya untuk membuat value-nya Kala Group dan semua yang ada di dalam ekosistem kita, kira-kira gitu ya. Betul. Capek ya denger ya? Enggak kok Pak, semangat nih Pak. Jadi kayaknya mau partneran sama Kala Group ya, kan ada tadi. Iya dong, harus dong. Apalagi sekarang emang eranya kan kita sinergi kan Pak. Sinergi dengan internal dan eksternal juga seperti sekarang itu. Tidak cukup dengan sinergi, yang perlu kita lakukan itu sekarang kolaborasi juga ya. Tanpa itu ya kita tidak akan pernah bisa mengembangkan market kita. Gitu. Itu sih menurut saya gitu. Nah, kayaknya udah mulai masuk nih Pak terkait startup-an ini. Iya kan? Kalau ngomong startup itu jangan panggil saya Bapak gitu ya. Oh gitu Pak ya. Jadi gitu panggilnya ya. Bro gitu kan. Gak enak Pak, saya panggil bro nanti. Nggak apa-apa, iya dong. Baik, jadi bisa dijelasin lebih dalam lagi Pak. Jadi sebenarnya itu Startup Hunt itu apa sih Pak? Ya, ini lagi hype ya, alhamdulillah. Kemarin kita udah main di seri 1 tuh ya sebetulnya ya. Sebelum kita masuk ke seri 1 sebenarnya kita berangkatnya begini. Banyak sekarang diulas teman-teman startup itu kena gelombang PHK ya gitu ya. Kemudian ada yang jatuh bangun dan seterusnya ya begitu. Nah, kita berpikir di Kala Group begini, bahwa sebenarnya pada saat ini yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang itu eranya kolaborasi gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan kami juga di Kala Group memang pasti akan memperbanyak kawan-kawan kita. Semakin banyak kawan kita tentunya akan melebarkan tadi market sizing kita dan seterusnya. Nah, Startup Hunt ini adalah bagian dari sebenarnya strategic partnership yang kita pikir bahwa sekarang itu startup itu yang menjadi pokok sebenarnya bukan soal dia mencari funding. Nah itu yang menarik. Dalam setiap webinar, dalam setiap event-event talk show, saya suka cerita. Startupnya nggak salah, saya bilang begitu. Ya, tapi yang menarik sekarang itu uang serba terbatas, kan gitu ya. Investor juga makin terbatas, uangnya juga makin terbatas. Tapi dunia inovasi tetap jalan gitu, jalan, dan inovasi itu makin kritis gitu ya, critical path itu makin kelihatan ya. Nah, yang menjadi menarik sekarang sebenarnya para investor itu akan melihat kepada teman-teman startup, kalau misalnya startup itu mereka punya track yang bisa menghasilkan profitabilitas misalnya begitu. Di samping foundernya siapa dilihat, kemudian originalitasnya dilihat dan seterusnya. Itu ada kriterianya tuh, ada kriteria paling enggak tuh ada 6 kriteria begitu ya. Nah lalu dengan perubahan ini, jadi untuk teman-teman startup yang menurut saya sih ya sekarang tuh untuk yang bakar-bakar uang tuh udah selesai lah eranya gitu. Yang bakar uang tuh udah selesai, kemudian ini membuat startup bisnis ini jadi mereka meredesain lagi, meredesain lagi bisnisnya kayak apa, inovasinya kayak apa gitu ya. Maka apa yang dilakukan, mereka tentunya akan membuat cash flow mereka akan menjadi sulit gitu ya. Nah, pandangan kita sebenarnya ya saat inilah eranya kolaborasi yang saya bilang tadi. Kenapa era kolaborasi? Karena di dalam industri itu sendiri sebenarnya kita juga harus bisa membuat tadi yang kamu bilang tuh sinergi, kolaborasi dan yang seterusnya ya, dan pola-polanya itu pasti akan terjadi sehingga startup yang sekarang ini punya masalah, jalan salah satunya. Jadi dari diskusi banyak ini yang kita lakukan tuh ya. Salah satunya adalah mereka masuk ke dalam industri. Salah satu contohnya adalah yang pertama kali dilakukan ini oleh Kala Group ya, yaitu apa? Startup Hunt 7 mega ekosistem Kala Group ya. Itu apa artinya? Bahwa teman-teman startup sekarang itu tentunya para investor itu akan tertarik dengan startup itu bila mereka punya vehicle-nya, punya kendaraannya mereka untuk mereka membuat traffic mereka, creating something traffic atau apa utilisasi mereka dan seterusnya. Kalau mereka punya kerjasama itu dengan industri, tentunya mereka akan dipandang oleh investor. Nah, kitalah yang pertama, Kala Group, kita yang open. Makanya kita namakan sebenarnya Startup Hunt. Startup Hunt 7 mega ekosistem Kala Group. Artinya begini,
semua teman-teman startup yang punya kapabilitas sesuai dengan 7 ekosistemnya Kala Group ya, itu berpotensi untuk bisa bergabung dengan Kala Group. Nah, itu luar biasanya begitu. Jadi menurut saya ini menjadi salah satu solusi. Ini menjadi salah satu solusi buat teman-teman startup, dan ini juga menjadi solusi buat industri, karena buat kita di Kala Group juga kita bisa pakai untuk Kala Group ya gitu ya, dan bisa juga kita bawa dengan industri-industri lainnya. Teman-teman kita kan banyak gitu ya. Nah, jadi ya inilah salah satu jalan teman-teman startup untuk bisa lebih maju gitu. Nah, Keren kan? Keren banget. Jadi mau ikutan tapi cari ide dulu Pak ya. Sebenarnya menariknya begini, yang kita lihat itu sebenarnya karena ini akan digunakan di dalam vehicle industri, baik itu di Kala Group atau apapun, karena ini mungkin bisa dipakai di nasional. Sebenarnya memang yang diharapkan terjadi itu adalah sekarang ini kan yang problem itu sebenarnya bukan yang sedang mencari ide baru atau orang yang membuat inovasi baru, bukan itu. Justru inovasi itu terus jalan. Cuman di Startup Hunt itu adalah yang sedang problem ini kan sebenarnya teman-teman startup itu yang sudah agak besar, yang biasanya dapat capital itu dari investor. Nah, sekarang investornya udah nggak mau lagi. Bukan nggak mau, mereka mau, tapi mereka melihat sebenarnya benefit apa yang mereka bisa ambil begitu. Jadi sebenarnya Startup Hunt ini adalah kesempatan buat teman-teman startup yang sudah punya ide, yang sudah akselerasi, kemudian butuh untuk vehicle lagi di industri, maka inilah tempatnya gitu. Yang butuh support full berarti Pak ya? Iya, Kala mereka Group hadir untuk mensupport. Iya, Startup Hunt 7 mega ekosistem Kala Group hadir untuk teman-teman inovator Indonesia. Gitu. Iya, kan pasti kalau Friends ini penasaran ya. Dari tadi kita bahas 7 ekosistem. Nah, boleh di ini nggak Pak? Di listing 7 ekosistem itu di Kala Group apa-apa aja sih? 7 ekosistem itu satu edukasi, ya, ada trading juga, ada properti. Ini pertanyaannya kayak ngetes saya nih. Jadi properti, hospitality, ada infrastruktur, ada manufaktur, lalu ada apa lagi ya? Ada, saya kelewat. Tapi beginilah, intinya bisa lihat di IG saya, bisa lihat di IG saya. Ada Ahmad Sugiarto. Nah, itu kira-kira gini. Nah, ini ada penonton nih. Penonton kebetulan ada yang bawa. Coba lihat sini penonton. Nah, ya. Penonton bayaran ya? Penonton nggak kalah kita. Ada manufaktur, ya kan? Ada energi, ada transport dan logistik. Itu tadi saya kelewat di situ. Jadi startup yang sudah. Ini penontonnya banyak sekali loh ini. Ada 1.000, 2.000 kayaknya Pak ya. Jadi startup yang sudah berjalan dan masuk. Sudah berjalan dan dia sudah akselerasi. Kemudian dia relevan dengan 7 ekosistem yang tadi saya sebut. Baik itu berhubungan dengan industri itu, ataupun dia sebagai enabler. Enabler itu artinya begini, dia bisa digunakan di semua ekosistem itu. Kita welcome dengan senang hati, kita akan bantuin mikirin mereka itu bagaimana bisa align, dan kita di ujungnya akan memilih yang terbaik dari setiap ekosistem. Kira-kira gitu. Memilih yang terbaik. Nah, mekanismenya untuk bisa join nih Pak di Startup Hunt itu gimana? Ya, untuk bisa join begini ya. Yang pertama, sebenarnya setiap hari bisa tuh ya, setiap hari bisa. Karena kemarin di seri 1 itu kita ambil sengaja untuk ekosistem edukasi kemarin. Kenapa ekosistem edukasi? Karena alhamdulillah ya di Kala Group itu kita punya Kala Business School, ya, kemudian kita juga punya sekolah Atira mulai dari TK sampai dengan SMA, dan kita punya juga afiliasi kampus-kampus yang ada gitu ya. Nah, lalu kemudian anggaran belanja negara itu yang besar salah satunya juga pendidikan ya. Kenapa pendidikan? Karena orang Indonesia tetap harus maju mau apapun pandemi dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah sekarang sebenarnya di dalam dunia pendidikan, saya believe kalau dunia pendidikan tuh akan berubah, gitu. Kayak Eki lah gitu kan, kalau WA saya kan sekarang mungkin tidak harus pakai WiFi misalnya kan, WA saya gitu kan, atau sekarang misalnya bagaimana caranya supaya bisa lebih komunikasi dengan para dosennya, dengan guru-gurunya, dengan program kampusnya, dan bahkan mungkin kuliah, mungkin suatu saat kita bisa ngambil pelajaran-pelajaran yang ada hanya
tidak hanya maksud saya tidak hanya yang ada di kampus kita, kira-kira begitu. Nah, tadi bahas yang terbaik yang akan terpilih kan, Pak. Nah, mekanisme untuk bisa mendaftar join masuk ke Startup Hunt ini gimana sih, Pak? Kelihatannya penonton Eki kepengen mulai ikut bergabung dengan kita nih penontonnya. Betul. Jadi gini, Eki setiap hari bisa 24 jam itu bisa masukkan ke situ ya. Kemarin saya jelasin tuh karena kita udah jalan di seri 1 ya. Di seri 1 kita buat di ekosistem edukasi ya. Saya jelasin di situ. Caranya tuh sebenarnya gampang. Kita ada platform yang kerjasama kita dengan AWS ya, kerjasama dengan salah satu pemain global namanya awanindonesia.com ya. Di awanindonesia.com anytime kita bisa buka. Kalau misalnya kamu mau mau submit itu ide startup kamu gitu ya, atau teman kamu, itu tinggal submit aja di situ. Ada nanti diupload, udah nanti kita yang bekerja, nanti mesin yang bekerja untuk melihat probability-nya mereka itu masuk ke dalam salah satu ekosistem kita, atau ini bisa juga digunakan untuk semua ekosistem, misalnya kayak begitu. Gitu. Dan berapa lama tuh, Pak? Nah, kira untuk pencariannya audisi ini? Ya, good question ya. Jadi Startup Hunt ini kita buat setiap serinya itu ekosistemnya beda-beda. Kayak kemarin itu kita ngomong edukasi, besok bisa jadi kita ngomong properti dan hospitality atau dan seterusnya ya. Nah, jadi eventnya kita buat sampai dengan September atau menjelang 70 tahun Kala Group. Oh ya, event ini sebenarnya adalah event dalam rangka 70 tahun Kala Group ya. Jadi 70 tahun Kala Group, 7 mega ekosistem. Keren kan tuh? Betul. Nah, itu rencananya nanti kan Oktober middle nanti kita ada ulang tahunnya 70 tahun Kala Group, lalu disitulah nanti akan ada finalnya ya, ada finalnya. Jadi selama berapa bulan nih? Sampai dengan September ya, itu kemungkinan besar tuh sebulan 2 kali kita buat seri-seri dari ekosistem webinar itu, dan mungkin juga yang lagi kita lihat nanti adalah kita akan main di offline misalnya, atau hybrid ya di kampus gitu kan, misalnya begitu, karena teman-teman anak-anak muda pasti kan ada di kampus ya. Jadi kita juga akan lakukan offline online gitulah, kira-kira kayak gitu. Jadi sampai dengan September, lalu pada saat selama 5 bulan ini siapapun itu bisa masuk ya. Jadi buka awanindonesia.com nanti awanindonesia.com ya. Kalau ditanya kenapa Awan Indonesia, karena sebetulnya itu terjemahan dari cloud lah. Sekarang itu orang untuk buat inovasi pasti membutuhkan infrastruktur gitu ya. Nah, sekarang itu infrastruktur basic yang pasti harus dibutuhkan oleh orang itu adalah cloud. Cloud solution gitu ya. Nah, kebetulan juga ya teman-teman dari AWS Indonesia bantuin kita bikin kerjasama dengan kita. Lalu ada komunitas kita atau ada pelanggan kita ya yang butuh cloud gitu, atau inovator kita yang butuh cloud. Mereka bisa juga tidak hanya submit untuk Startup Hunt, tapi juga dia bisa gunakan cloud kita lewat Awan Indonesia. Makanya namanya, kita kan di Indonesia, masa namanya ke barat-baratan gitu lah ya. Jadi Awan Indonesia itu bagian dari infrastruktur yang teman-teman inovator ataupun pelanggan-pelanggan kita butuhkan, itu bisa diambil dari situ. Senilai $1.000 senilai ada di situ, bisa dilihat gitu ya. Nah, jadi sekarang kita nggak perlu beli server lagi gitu, nggak perlu beli server lagi, kita cukup masuk ke situ, tinggal submit, nanti ada yang bantuin gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi buat inovasi kita udah bantuin, buat pelanggan kita maupun itu teman-teman middle to low gitu segmen ya, itu kalau mereka mau butuh itu tinggal minta di situ. Terus kalau misalnya kita teman-teman kita yang punya inovasi itu bisa daftar di situ di Awan Indonesia juga gitu. Jadi sekalian dia pikirin infrastrukturnya dia, terus dia punya inovasinya apa di situ, bisa dimasukkan. Dan doain aja mungkin as soon as possible Awan Indonesia itu nanti akan dilengkapi dengan portofolio solusi produk digital yang dari Kala Group lah gitu. Mau tanya nih Pak, kan banyak nih Pak yang inovator, tapi dia belum pede karena belum nyampe ke teknologinya, atau dia belum ada infrastruktur untuk ke teknologinya. Nah, itu gimana Pak? Apakah nanti akan di-provide oleh Kala Group atau gimana? Ya itu tinggal masuk ke Awan Indonesia, dia kalau mereka butuh cloud, dia submit. Di situ ada 3 kriteria, tinggal dipilih tuh ya. Dia submit, nanti itu
akan dibantu sama Kala Group ya. Oke. Dia akan dikoneksikan dengan global untuk masuk ke salah satu provider lah gitu ya. Nah itu untuk infrastruktur. Jadi sekarang itu orang nggak perlu lagi mikirin server kayak zaman-zaman saya dulu gitu. Iya. Gitu. Itu yang buat pemula. Itu buat pemula. Tapi kalau dia pun udah jalan sebenarnya dia untuk nambahkan cloud dia pakai kita punya juga nggak ada masalah. Bisa juga gitu ya. Dan tambahannya di situ orang yang udah punya idenya yang sudah diakselerasi untuk lebih improve lagi dari sisi akselerasinya, untuk itu saran saya untuk ikut Startup Hunt. Karena orang untuk masuk ke industri itu tidak mudah loh. Itu Betul. susah untuk masuk ke industri. Maka orang-orang terbaiklah yang beruntung dan bagus dia bisa digunakan untuk industri gitu ya. Contohnya misalnya kayak Kala Group, kebetulan kita kasih nih ke orang nih. Nih kita punya 7 mega ekosistem kita. Kamu mau masuk di mana gitu misalnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat tuh kayak apa. Nah, yang didengar-dengar nih Pak, itu ada kredit apa gitu Pak? Gitu ya. Iya. Jadi dari gini, program ini. Iya. Gini, ini sebenarnya nih gini, ini satu hal yang saya harus saya split dulu ya. Oke. Yang tadi ditanya itu kita bicara infrastruktur ya. Orang untuk membuat inovasi itu pasti butuh infrastruktur yang tadi saya bilang ya. Maka dia pasti butuh cloud. Oke, ya. Nah, Awan Indonesia ini kita kerjasama dengan global player untuk membantu komunitas kita yang mereka butuh infrastruktur. Di dalam Awan Indonesia itu bahkan kita buat sampai tiga apa ya, tinggal dipilih gitu ya, tinggal dipilih oleh teman-teman startup atau pelanggannya Kala Group. Ada yang $1,000 $1,000. Kira-kira penonton tahu berapa banyak $1,000? Nah, banyak ya. Iya, oke. Nah, lalu yang berikutnya ada $10,000 ya. Terus yang terakhir ada $100,000 ya. Nah, ini adalah ekuivalen dari senilai cloud yang mereka gunakan gitu. Jadi misalnya $10,000 itu bisa menggunakan cloud itu secara gratis dengan senilai itu, kira-kira begitu. Ada 10.000, ada 100.000, 10.000, ada 1.000, ada 10.000, ada 100.000. Nah, itu dari sisi infrastrukturnya. Kalau orang yang baru mau buat atau dia sudah punya, dia butuh tambahan untuk cloud, maka dia bisa pakai itu. Nah, gitu ya. Jadi Startup Hunt itu hal yang berbeda lagi ya. Startup Hunt itu adalah kesempatan teman-teman startup yang sudah jalan. Kalau tadi kita ngomong infrastrukturnya, sekarang saya ngomongin yang sudah jalan. Karena tadi kan saya cerita banyak startup yang udah jatuh apa segala bla 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 ya. Maka solusinya tadi saya bilang, solusinya adalah itu udah pasti sekarang itu solusinya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasinya dengan siapa? Kolaborasinya dengan industri. Tadi saya cerita bahwa Kala Group itu yang pertama kalinya kita membuka diri untuk inovator nasional ya. Untuk apa ya, mereka bisa menggunakan vehicle kita supaya mereka juga bisa mendapatkan tambahan traffic sehingga kemudian dia akan tumbuh ya. Dengan dia akan tumbuh maka pasti investor akan lihat. Terus buat Kala Group apa dong kan gitu kan. Nah, tentunya Kala Group yang menjadi concern kita itu adalah soal time to deliver-nya. Nah, time to deliver-nya pasti kita akan lakukan analisis yang tadi saya cerita tuh ya. Saya akan bangun sendiri, saya akan partnership, atau saya akan beli gitu. Nah, ini adalah bagian dari strategi kita di Kala Group untuk membantuin teman-teman dan itu juga punya manfaat juga buat kita. Kira-kira gitu. Nah, makanya itu ada 3 kriteria tadi kan Pak ya. Untuk ada yang build, ada yang borong, sama ada yang buy juga. Ya. Nah, Startup Hunt ini adalah bagian kita dari kita untuk bisa membuat strategic partnership dalam rangka membantu mereka bisa lebih meningkatkan inovasinya mereka gitu ya. Karena ada traffic dari kita dipakai oleh kita gitu kan. Nah, kemudian Kala Group sendiri juga butuh itu ya, karena dalam rangka juga efektif dan efisiensi perusahaan. Kayaknya kamu terkagum-kagum. Iya Pak, saya jadi mau berinovasi langsung Pak. Oh iya dong, harus dong. Udah ada semuanya kan, infrastrukturnya udah ada, gratis gitu kan. Nah, ini mungkin satu terobosan buat kita dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan buat kita untuk selalu makin dekat ke pelanggan-pelanggan kita lah itu. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Nah, ini penontonnya banyak nih. Ada yang mau nanya nggak penonton ini? Silakan loh kalau ada yang mau nanya ya. Penontonnya pada terkagum-kagum.
Sekian banyak tadi Pak yang dijelaskan sama Pak Anto terkait startup-an ini. Pasti Kala Friends udah banyak nih yang akan join pasti. Tapi sebenarnya Kala Group itu butuhkan berapa startup sih sebenarnya? Ya. Sebenarnya begini kan, kita itu dalam startup hunt ini kita membentuk komunitas sebetulnya, gitu ya, membangun komunitasnya tentunya komunitas yang relevan dengan kebutuhan Kala Group gitu ya. Jadi muncullah startup hunt ya. Jadi kita punya komunitas dan kita juga pasti ada hubungannya dengan mereka, udah pasti gitu ya. Baik itu ada hubungan dan tidak ada hubungan, saya pikir itu relatif. Lalu dalam diskusi nanti itu yang saya kepikirkan itu adalah pasti akan ada diskusi jauh lebih dalam ya, karena mereka akan masuk cocoknya di mana sampai dengan kemungkinan besar yang terjadi itu adalah, jadi sebenarnya sekarang itu startup itu tidak melulu bicara soal kebutuhan capital ya atau modal, tapi yang paling dibutuhkan untuk era sekarang ini setelah kita COVID bla 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 segala macam itu adalah yang tadi saya cerita, kita teman startup itu harus punya teman di industri, itu kata kuncinya. Nah, kenapa begitu? Kalau dia sudah dapat teman di industrinya dia, maka tidak tertutup kemungkinan seperti yang tadi saya cerita di Kala Group, kita bisa ngasih mereka untuk strategic partnership sepanjang itu memang mereka align. Itu pertama. Terus yang kedua, mereka juga punya peluang untuk, karena partner kita kan banyak nih ya, partner kita banyak ya, ada yang global, ada yang local ya, global company, local company. Mereka juga menjadi bagian untuk mentoring, untuk membantu memberikan feedback kepada startup itu, sehingga mereka tentunya dapat banyak advisor yang ada di dalam ekosistem kita gitu ya. Terus yang ketiga tentunya juga mereka berpeluang kalau misalnya itu mereka align dengan ekosistem di dalam industri ya, berpeluang untuk bekerja sama dengan strategic business unit. Jadi mereka bekerja sama dengan strategic business unit, kemudian mereka terus ada diskusi untuk bagaimana bisa masuk ke dalam industri ya, dengan model bisnis yang tentunya pasti harusnya kreatif gitu ya, semakin menarik buat SBU begitu. Dan ini yang paling penting ya. Di luar yang tadi saya cerita bahwa Kala Group juga memberikan cloud yang bisa nanti dilihat di Awan Indonesia gitu ya, seperti apa kriterianya. Kemudian ini adalah startup hunt ini adalah bagaimana kita bisa sama-sama saling bekerja sama, ya, strategi partnership dan seterusnya. Bahkan dari event ini sampai dengan nanti kita menjelang 70 tahun Kala Group itu 5 startup terbaik kita akan berikan reward ya. Masing-masing kita kasih 50 juta buat mereka. Wow. Ini tadinya nggak planning nih ya, tapi ya sudah nggak apa-apa karena saya udah ngomong sama Eki kira-kira gitu. Udah dicatat ya. Pak. Ya, terima kasih banyak Ki. Ya. Jadi 50 juta untuk ya, ada masing-masing pemenang. Masing-masing pemenang itu ya. Berarti nanti akan ada 5 pemenang ya. Ya, kriterianya itu tadi dia align dengan ekosistem kita atau dia align dengan sebagai enabler gitu. Enabler kita bisa dipakai dalam segala ekosistem. Dan mereka sudah pasti mereka itu maka bisa bermanfaat buat SBU kita gitu ya. Dan saya pikir sekarang akan terbuka seperti itu, di mana-mana akan terbuka seperti itu. Nah, untuk kali ini Kala Group yang jadi pionir lah untuk membuka, menjembatani antara kebutuhan teman-teman startup dan industri. Kira-kira gitu. Di startup dimanjakan lah Pak ya. Ya, dimanjakan. Sebenarnya sekarang startup ini lagi pusing gitu, lagi pusing. Banyak nih Pak berita yang PHK dan lain-lain. Makanya ya event ini sebenarnya agak paradoks, agak anti mainstream yang orang lagi bicara itu, tapi kemarin saya di beberapa event saya bilang enggak, karena startup itu juga punya peran besar buat inovasi di Indonesia. Saya bilang 3 hal yang mereka lakukan ya. Yang pertama mereka menggerakkan ekosistem Indonesia, yang kedua mereka menggerakkan kreatif bisnis model di Indonesia, yang ketiga ini adalah membuat perusahaan-perusahaan besar itu jadi gerah karena takut di-disrupt oleh startup. Jadi ini apa namanya pahalanya banyak buat teman-teman startup gitu. Nah, kita juga ya kita bukalah dengan adanya startup hunt ini. Nah, jadi Pak, sebelum kita tutup sesi hari ini, ada quotes mungkin dari Bapak untuk seluruh Kala Friends supaya bisa lebih semangat untuk berinovasi. Dan yang pasti Kala Friends harus semangat inovasi, nggak boleh nggak semangat itu. Jadi
inovasi harga mati. Iya. Nah, itu. Inovasi harga mati. Ya. Nah, kalau ditanya quote-nya apa? Iya. Saya ada satu quote saya yang sering saya baca, saya sering suka saya sharing ya. Gini. Setiap langkahmu itu harus menjadi inovasimu, ya. Waduh. Karena setiap langkahmu dan inovasimu adalah untuk masa depanmu. Wah, luar biasa. Saya tepuk tangan dulu deh. Bagus. Oke, terima kasih banyak Pak Anto Sama-sama, hari ini sama-sama, waktunya sama-sama. dan pembahasan kita terkait Sama-sama. Startup Hunt yang sangat luar biasa ya. Jadi ini menyemangati semua Kalau Fresh untuk berinovasi dan yang sudah jadi startup atau yang baru silakan gabung. Terakhir September Pak ya. Terakhir September, tapi kita setiap bulan juga ada. Itu pasti ada setiap bulan ada ya. Nanti tunggu aja ini broadcast bulan. Update-annya lihat di mana nih Pak? Ya, itu nanti bisa dilihat di Kala Group, bisa dilihat IG-nya, sosial medianya Kala Group, bisa juga yang buat teman-teman tahu IG saya juga bisa lihat di situ gitu kan. Nah, kira-kira gitu ya. Aman berarti ya. Tinggal lihat aja nama saya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Anto terutama dan Kalau Friends sudah mendengarkan podcast hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, see you ya. Sukses selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Dadah.